وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala macam limpahan rahmat dan kebaikannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita yaitu nikmat hidayah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meletakkan dan menempatkan kita selalu dalam keimanan, keislaman dan hidayah, dan kita mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat sehat, ya, dan juga rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang mengandung keberkahan, ya, mudah-mudahan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui, ya, sebagai jalan hidup kita di dunia ini agar kita selamat di alam kubur nanti dan juga kelak pada hari kiamat. Di antara apa yang Nabi sudah sabdakan ya kepada kita adalah la yashkurullaha man la yashkurun nas. La tidak dinamakan syakar, bersyukur atau berterima kasih Allah kepada Allah. Man, orang yang la tidak yashkuru, yang tidak bersyukur atau berterima kasih annas, kepada manusia. Tidak dinamakan bersyukur kepada Allah, yaitu orang yang tidak tahu berterima kasih ya kepada manusia. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi jelas di situ Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya kita tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada orang yang sudah sering berbuat baik kepada kita. Janganlah dia melupakan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Hendaklah dia selalu ingat akan orang yang sudah berbuat baik kepada dia, dan jangan lupa dia melupakan kebaikan yang pernah diberikan orang kepadanya. Ini adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Misalnya dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jadi benar-benar jikalau kalian bersyukur, yaitu kepada Allah maksudnya, maka aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Tetapi jikalau kalian kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku itu adalah sangat keras. Jadi bersyukur kepada Allah itu adalah perkara yang wajib. Nah, di antara bentuk bersyukur kepada orang adalah berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, karunia kepada seseorang itu lewat ya, melalui seseorang yang lain. Ya, kita lahir di dunia ini tentu lewat kedua orang tua kita. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua kita, di mana mereka telah melahirkan kita, merawat kita dari sejak kecil, membesarkan kita, mendidik kita, ia mengorbankan waktunya, hartanya, kesehatannya untuk membesarkan kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini, mendapatkan banyak kenikmatan. Bersyukurlah kepada kedua orang tua dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga kepada guru-guru yang telah mendidik kita sehingga kita bisa membaca, menulis, berhitung dan seterusnya. Ya, jangan lupakan kebaikan-kebaikan guru yang telah mendidik kita sehingga kita ya menjadi orang yang sekarang ini pandai. Ya, sehingga kita bisa bekerja karena dulu sekolah sehingga kita kuliah. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah guru berikan kepada kita. Mereka telah menghabiskan waktu mereka. Ya, mereka telah memberikan kepada kita aneka ragam ilmu pengetahuan kepada kita. Jangan lupakan kebaikan kepada mereka. Bersyukurlah kepada mereka. Jangan kita lupa pula terhadap ya orang-orang yang telah mengajarkan perkara-perkara agama kepada kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran,
Kita tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa, dan yang lain-lain. Bahkan Allah telah membimbing kita ya kepada hidayah melalui mereka. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam hidayah ini. Nah, ini adalah merupakan perantaraan mereka. Bersyukurlah kepada mereka. Jangan sekali-kali melupakan mereka dan melupakan kebaikan mereka. Ya, karena bentuk syukur ya kepada Allah adalah dengan bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Ash'as bin Qais radhiyallahu anhuma, Rasul juga pernah mengatakan, inna ashkaron nas lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas. Jadi sesungguhnya orang yang paling bersyukur ya di antara manusia kepada Allah azza wa jalla adalah orang yang paling bersyukur di antara mereka kepada manusia. Jadi orang yang paling dikatakan bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang paling tahu berterima kasih. Dari sekian anak ya yang dimiliki orang tua, yang paling berterima kasih kepada orang tuanya itu adalah orang yang paling dikatakan bersyukur kepada Allah adalah anak yang paling tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah melupakan kebaikan orang tuanya. Mereka membalas kebaikan kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah Rasulullah mengatakan ini dalam hadis juga riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya, dan hadis ini pun dinilai sahih ya oleh Syekh Albani. Nah, itu ya Rasulullah SAW adalah ya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara berterima kasih ya kepada orang. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita ini bersyukur kepada orang? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang? Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kepada kita. Misalnya Rasul sendiri sudah mengamalkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yakbalul hadiah, adalah Nabi SAW itu suka menerima hadiah. Wa yusibu alaiha, dan Nabi membalas hadiah tersebut. Nah, itu cara berterima kasih diantaranya dengan kebaikan pula. Jadi andai kata ada orang memberikan kepada kita katakan makanan, nah kalau kita punya makanan lain, berikan balasannya. Andai kata ada orang memberikan kepada kita harta misalnya, ya karena kita membutuhkan saat itu, maka kita balas juga dengan apa yang kita miliki. Belajar membalas. Bahkan Nabi mengatakan tahadau tahabbtum. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Ini saya kalian akan saling cinta mencintai. Nah, jadi kita bisa saling cinta mencintai kalau kita saling memberi hadiah. Bukan hanya sepihak kita diberi hadiah, tapi tidak ada keinginan kita untuk membalas hadiah yang diberikan kepada kita. Nah, itulah apa yang dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi cara bersyukur kepada manusia itu diantaranya seperti itu, dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan kalau seandainya kita tidak memiliki sesuatu untuk kita balas, ya karena kondisi kita, ya karena keadaan kita, nah Rasulullah SAW sudah mengingatkan juga kepada kita dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga, ya dari riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadisnya hasan. Kata beliau, man utiya ilaihi ma'rufun fal yukafi bihi fa illam yastati fal yadkurhu faman dzakarahu faqad syakarahu. Jadi barang siapa yang diberikan, didatangkan perbuatan baik kepada dia, kepada seseorang, maka hendaklah dia membalasnya. Ya. Jadi kata ada orang berbuat baik kepada kita, maka usahakan kita membalas kebaikan yang diberikan kepada kita. Fa illam yastati, kalau kita tidak mampu karena kondisi keadaan kita tidak mampu membalas, fal yadkurhu, maka hendaklah kita menyebutnya, hendaklah kita mengingatnya. Jangan lupakan orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan lupakan kebaikan yang diberikan kepada kita. Maka faman dzakarahu, barang siapa yang menyebutnya, barang siapa yang mengingat orang tersebut atau kebaikan orang tersebut, berarti faqad syakarahu, dia telah bersyukur, dia telah berterima kasih kepada orang itu. Ya, tapi kalau kita melupakan kebaikan orang, nggak merasa, bahkan nganggap orang itu sudah berbuat baik kepada kita, kita bersikap masa bodoh, ya berarti kita tidak bersyukur. Jadi ada orang suka berbuat baik sama kita, nah suatu saat dia butuh bantuan dan kita adalah mampu untuk melakukannya, tapi kita tidak peduli, berarti kita tidak tahu berterima kasih.
kita tidak tahu bersyukur kepada seseorang. Ya berusahakanlah kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan lupakan kebaikan orang kepada kita. Jangan lupakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, sekecil apapun. Apalagi itu orang tua, guru-guru kita, dan seterusnya. Jadi jangan lupakan kebaikan yang pernah diberikan ya kepada kita. Ya tanpa mereka mungkin kita tidak menjadi apa-apa barangkali. Ya. Selanjutnya lagi dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga mengatakan, man uliya ma'rufan falyadhkurhu, faman dzakarahu faqad syakarahu, faman waman katamahu faqad kafarahu. Jadi barang siapa yang telah diberikan kebaikan, perbuatan ma'ruf dari seseorang, jadi kalau ada orang memberikan suatu kebaikan kepada dia, apakah makanan, minuman, pakaian, harta, atau ilmu, maka hendaklah dia menyebutnya, atau hendaklah dia itu mengingatnya. Jangan lupakan orang itu, sebut dia. Ya, kalau memang suatu saat kita dibutuhkan untuk menyebut nama dia. Ya, karena barang siapa yang mengingatnya, barang siapa yang menyebutnya, maka sungguh-sungguh dia telah bersyukur. Maka sungguh-sungguh dia berarti telah berterima kasih kepada orang itu. Tetapi waman katamahu, barang siapa yang menyembunyikannya, ya yang tidak mau mengingatnya, tidak mau, atau dia sudah melupakan kebaikan orang itu, maka faqad, sungguh-sungguh kafarahu, dia telah kufur. Dia tidak tahu berterima kasih. Nah, orang kalau orang berterima kasih kepada seseorang yang berbuat baik, berarti dia bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia tidak berterima kasih, berarti dia telah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan kita tahu bagaimana hukum daripada kufur nikmat. Ya, kita ingat sama orangnya, minimal kita ingat kepada kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Jangan sekali-kali kita menyembunyikan, jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan yang pernah diberikan ya kepada kita. Ya, berarti kita telah kufur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah itu. Nah, kemudian di samping kita ya, kalau kita ini ya mendapatkan kebaikan dari seseorang, ya kita kalau mampu memberikan atau membalas kebaikan orang itu dengan apa yang kita mampu. Dan kalau kita tidak mampu, minimal kita jangan melupakan kebaikan orang itu, atau jangan kita melupakan orang itu. Nah, selanjutnya lagi, ya Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita dalam riwayat yang lain. Kata beliau, man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Jadi barang siapa yang berbuat baik kepada kalian suatu perbuatan ma'ruf, jadi barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia. Namun fa illam tajidu, apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka ud'u lahu, doakanlah kebaikan untuk dia, hatta tarau, sehingga dia itu merasa, sehingga dia menganggap bahwa kalian qad kafa'tumuh, sungguh-sungguh telah membalas kebaikannya. Jadi kalau kita tidak mampu membalas dia karena kita tidak punya sesuatu untuk membalas, ya itu adalah mendoakan kebaikan untuk orang itu. Ya, karena bahkan pada saat kita mendoakan kebaikan itu, seakan-akan seolah-olah dia memandang bahwa kita sudah membalas kebaikan orang tersebut. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha ya fis sana. Jadi barang siapa yang mendapatkan atau diberikan kepada dia perbuatan ma'ruf atau perbuatan baik, lalu dia ucapkan kepada orang yang melakukan perbuatan baik itu dengan ucapan jazakallahu khairan, artinya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepadamu, maka sungguh-sungguh balago au ablago, dia telah sampai
kepada derajat fisana, yaitu dalam bentuk pujian, kepada derajat muji dalam rangka berterima kasih. Nah, jadi di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ada orang berbuat baik kepada kita adalah ucapan jazakallahu khairan. Ya, artinya mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan ya kepadamu. Ya, ingat pakai khairan. Jadi jangan hanya jazakallah saja. Karena kalau jazakallah artinya semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Tapi dengan penambahan khairan artinya yang dimaksud adalah balasan kebaikan. Jadi harus sempurna. Nah, kalau dia itu wanita yang kita hendak doakan, ucapannya jazakillahi khairan. Ya, sama artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Munya tapi adalah untuk wanita. Nah, kalau secara umum kita katakan jazakumullahu khairan. Ya, sebagaimana kaidah di dalam belajar bahasa Arab. Ya, nah itulah yang dicontohkan bagaimana cara kita membalas ya perbuatan baik yang diberikan kepada kita, sedangkan kita tidak mampu membalas kebaikan itu dengan hal yang semisalnya. Minimal kita mengatakan jazakallah khairan. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasul pernah mengatakan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi jazakallahu khairan faqad ablagu fis sana." Jadi apabila seseorang berkata kepada saudaranya yaitu ucapan jazakallahu khairan, maka sungguh-sungguh ia telah sampai pada derajat fis sana, yaitu dalam memujinya, yaitu telah berterima kasih kepadanya. Ya, jadi minimal kita mengatakan kalimat jazakallahu khairan. Nah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata berkenaan dengan ucapan jazakallahu khairan, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi." Jadi kalau seandainya seseorang di antara kalian itu mengetahui, tahu ya ma lahu fi qawlihi, tentang apa yang diucapkan yaitu jazakallahu khairan, ya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu, la aksara minhum ba'dukum li ba'din, niscaya sebagian kalian akan memperbanyak ya ucapan ini kepada sebahagian yang lain. Ya, kalau tahu keutamaan ucapan jazakallah, ya pasti dia menunggu orang mengucapkan jazakallah itu kepada dirinya, maka berbuat baik dia mengharapkan ucapan jazakallah itu. Karena apa? Ini merupakan bentuk doa. Ya, jadi jangan sungkan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan ya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, kalau kita tidak mampu membalasnya dengan kebaikan yang serupa. Ya, jadi bisa dengan mengucapkan doa. Makanya dalam sebuah riwayat juga dari Anas bin Malik bahwa orang-orang muhajirin, ya, orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah berkata begini, "Ya Rasulullah, zahabatil ansar bil ajri kullu." Ya Rasulullah SAW, orang-orang Ansar itu ya mereka telah pergi dengan membawa pahala-pahala semuanya. Nah, kemudian Nabi berkata, "La ma da'autumullaha lahum." Selama kalian mendoakan kebaikan, selama kalian wahai kaum muhajirin mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk orang-orang ya Ansar, wa asnaitum alaihim, dan kalian memuji mereka. Ya, jadi kalau kita mendoakan kebaikan, maka kita juga akan memperoleh kebaikan. Ya, jadi belajar kita sesama kaum muslimin itu ya untuk mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari dalam bab ini adalah, pertama, ya bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib. Banyak dari lain dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Yang kedua adalah di antara bentuk syukur ya kepada Allah itu adalah berterima kasih ya kepada orang yang suka berbuat baik atau orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Apakah perbuatan baik dalam bentuk memberikan harta, makanan, pakaian, atau bahkan ilmu, baik ilmu umum atau ilmu agama. Berterima kasihlah kepada mereka yang sudah memberikan itu kepada kita. Ya, dan yang ketiga yang harus kita pahami bahwa ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan mereka. Ya, makanya kita wajib berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua sudah banyak berbuat baik kepada kita. Ya, itu. Selanjutnya lagi adalah kalau seandainya kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan yang orang berikan kepada kita, maka kita
menyebut atau kita selalu mengingat orang yang berbuat baik kepada kita. Jangan lupakan mereka, dan juga jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Karena mengingat kebaikan kepada mereka adalah bentuk terima kasihnya kepada mereka. Mengingat mereka itu adalah merupakan bentuk syukur kepada mereka, yang juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupakan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Apakah orang tua kita, saudara-saudara atau kerabat kita, guru-guru kita, apalagi adalah orang yang telah membimbing kita sehingga kita mendapatkan hidayah. Nah, selanjutnya lagi ada, kalau kita juga tidak memiliki sesuatu untuk dapat kita berikan balasan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, yaitu adalah dengan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, di antara doa yang diajarkan itu adalah mengucapkan ucapan jazakallahu khairan, yaitu artinya semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Karena di dalam ucapan jazakallahu khairan ini banyak kandungan kebaikan pula. Maka jangan sungkan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang pernah atau orang yang suka berbuat baik kepada kita. Maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku, belajarlah untuk tidak melupakan kebaikan orang yang suka atau pernah berbuat baik kepada kita, dan jangan juga melupakan mereka. Janganlah mereka itu diibaratkan sebagai asap yang ketika bertiup lewat hilang sudah kita lupakan. Jangan seperti, tapi ingat terus kebaikan-kebaikan yang pernah mereka berikan kepada kita. Dan bahkan kalau kita punya kemampuan, punya kesanggupan, balas kebaikan-kebaikan mereka dengan apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu untuk berikan. Bahkan kalau kita tidak mampu memberikan kebaikan kepada mereka, jangan lupakan mereka. Dan yang penting lagi adalah mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Semoga dengan saling mendoakan ini, Allah juga akan senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita, antara yang berbuat baik dan yang yang diperbuat baik itu. Mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya, khususnya saya dan juga anak-anak saya. Mudah-mudahan juga keluarga besar saya tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah melakukan kebaikan atau berbuat jasa. Karena ini adalah merupakan perintah, merupakan ajaran dari agama kita, yang mudah-mudahan berfaedah untuk kita seluruhnya, yaitu kepada seluruh daripada kaum muslimin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf, dan ditutup diakhiri dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah.